jelas dan sudah firman Allah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya kemuliaan manusia di sisi Allah itu adalah karena ketakwaannya, karena ketaatannya kepada Allah, ya, karena amalkan apa yang dijadikan atau diberikan petunjuk oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan juga menghindari atau menjauhi dari yang namanya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita mudah-mudahan dipilih oleh Allah termasuk yang mampu menegakkan kebenaran, beramar ma'ruf, nahi mungkar, dan kita senantiasa membersihkan jiwa-jiwa kita yang kotor, mentazkiyatun nafs diri kita masing-masing. Kemudian kita selalu rindu dengan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu waspada, berhati-hati untuk jangan sampai kita mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kita, rasa syukur yang ada dalam kalbu kita, kita getarkan dari dalam diri, kemudian kita ucapkan dengan lisan, buktikan dengan amal perbuatan, dan luruskan dengan doa kita. Lurus antara tekad, ucap, lampah, jeung doa, itulah yang namanya bahagia, dan itulah yang namanya lurus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap selalu berada dalam keadaan berjamaah, bahagia, istiqamah, berjamaah untuk selalu berada dalam Al-Quran, dalam bimbingan Al-Quran, dari mulai membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya, dan menyebarluaskannya. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari ikhtiar kita yang pada saatnya kita akan mampu untuk menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki nafs yang mutmainnah, yang selalu diseru dengan seruan indah, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadhuli jannati. Mudah-mudahan kita berada dalam kelompok abdinya Allah dan calon-calon ahli surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seraya getarkan dalam kalbu kita juga, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Boleh juga diperinci satu-satu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Itulah harapan dan doa kita dari hari ke hari, dari menit ke menit, dari detik ke detik, dari jam ke jam, yang merupakan bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa umur, dan umur ini jangan lupa harus dihias dengan keberkahan ilmu, dan ilmu serta umur yang barokah akan mendatangkan rezeki yang barokah. Sebelumnya, sebelum rezeki yang barokah, kita juga dianjurkan untuk beramal yang barokah. Berumur, berilmu, beramal, berrezeki, dan kemudian berkeluarga, punya ahli, kemudian punya pasangan hidup, kemudian kita punya keturunan, dan kita mendapatkan kebaikan apapun, kebaikan di dunia, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada ini.
Mudah-mudahan itulah yang selalu kita harapkan dari kebersamaan, dari silaturahim, dari keinginan kita untuk meningkatkan ketentraman hidup. Jangan lupa Bapak Ibu, ketentraman hidup hanya akan bisa dicapai kalau dia beriman, kemudian dia bertakwa, kemudian dia berilmu dan beramal dengan baik. Yang namanya rezeki sudah ditentukan, yang namanya takdir sudah ditentukan, kematian sudah ditentukan, kewajiban yang harus sudah kita coba masing-masing temu kenali dengan ilmu, kemudian kita lakukan dengan baik, dan pada saatnya kita akan mengetahui, akan makrifat, akan memahami bahwa Allah ternyata semuanya kita ini diatur. Merasa semuanya sudah diatur Allah, maka tidak akan ada lagi keluhan, narasula, misu-misu, ya, lenggem hatinya, apalagi sampai ngadu-ngadu orang. Ya, yang ada adalah tanya pada diri sendiri, apakah diri ini sudah menjadi hamba Allah, apakah diri ini sudah pasrah, sudah ikhlas, sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah diri ini sudah membuktikan seperti halnya yang diberikan contohnya oleh para nabi dan rasul. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul fadil. Bapak Ibu, kalau sudah ada tentram dalam hati, maka tidak akan ada galau-galauan lagi, tidak akan ada curhat-curhatan lagi kepada makhluk, tidak akan ada ngeresulo, tidak akan ada ngedumol, tidak akan ada gelenggem hati, tidak akan ada istilah gantar kekaitan, ya. Justru semuanya akan bablas angine, ya, akan merasa tenang, tentram dalam hatinya itu, ngeunah nyandang, ngeunah nyanding, ngana nganing, paling ngeunah nyandungnya, tong kayak ibu-ibu bencinya. Nah, jadi kudu ngeunah nyandang, ngeunah nyanding, tiis ceuli herang panon. Hidupnya tenang, tentram, mahrifah lo jinawi. Ya, lamun tengah puting, kerjemplang-jempling, terus manehna ka mana Bu? Lain ngising Bu, tengah puting kerjemplang-jempling, terus eling nyebut nama Allah, wa minal laili fatahazzat bihi nafilatan laka asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya Allah, kita mohonkan kepadanya wa qur rabbi adhilni mudkhala sidqin. Bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memaksakan apa yang menjadi takdirnya Allah, semuanya itu karena sudah Allah tentukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Yang sudah ditentukan, yang sudah ditakdirkan, apa susahnya? Tinggal nerima, namanya ikhlas, ya. Kalau mendapatkan kebaikan, namanya syukur. Kalau kemudian kita bersimpuh, bersujud, ruku dan sujud dalam bentuk sholat. Kalau mendapat kesulitan, maka kita bersabar. Dan puncak sabar adalah bertawakal. Tawakal itu adalah setelahnya kita berusaha maksimal, tetapi kita belum mampu mewujudkannya, maka pada saat itulah dia akan bertawakal. Tawakal hanya kepada Allah, jangan tawakal kepada yang lain. Ya, insya Allah. Jangan lupa Bapak Ibu, kita termasuk yang di dalam kehidupan dunia ini selalu untuk diuji, selalu untuk diberikan kesempatan, untuk selalu mendapatkan apa yang disebut dengan ujian. Ujian itu diberikan hanya kepada orang yang sekolah. Ujian itu hanya diujikan kepada orang yang belajar. Ujian itu hanya diberikan kepada orang yang memenuhi syarat untuk diuji. Jadi kalau kita mendapat ujian harta, mendapat kesulitan ujian dalam kehidupan, itu berarti kita itu dipercaya Allah sebagai pembelajar, sebagai siswa yang diakui, yang kalau ujian itu lulus maka derajatnya akan meningkat. Namun sekolahnya lulus maka akan naik kelas. Nah, kalau tidak diuji maka harus hati-hati. Jangan-jangan ini diantepkan, dicuekin, ya. Itu kalau diuji bakal naik kelas, kemudian nanti pada saatnya kita akan mendapatkan predikat yang lebih
bagus yang namanya takwa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di saung tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Mani Kota Bandung hari ini berada dalam keadaan jiwa-jiwa yang terbaik, jiwa yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, sesegera mungkin bertobat kepada Allah ketika berbuat salah, dan dia selalu ikhlas menghambakan diri beribadah kepada Allah. Juga dia senantiasa menjalin merajut silaturahim dengan siapapun, termasuk dengan yang membenci, yang memfitnah, yang menjadikan diri-diri kita menjadi menurut orang lain adalah teraniaya atau menjadi orang yang dihina, dicaci dan dibully dan seterusnya. Kenapa? Kita yakin bahwa Gusti Allah boten sare gitu ya. Kok Gusti Allah boten sare? Saya bahasa Jawanya cuma bisanya itu ya. Jadi katanya Gusti Allah boten sare. Bahasa Jawa yang lain ora iso ya. Nah, iso cuman bisanya itu witing tresno. Nah, itu apa witing? Witing apa? Witing tresno jalaran soko kulino. Itu apa artinya, Bu? Bogoh teh sabab mineng ulin. Jadi ibu guys sudah kudu mineng jadi kulino. Kulino teh bahasa Inggris, Bu. Karena kuliner. Bahasa Malanda itu teh Bu, kulino jadi bahasa Jawa. Punya kuliner bahasa orang Sunda nama naon, Bu? Kulin. Nah, ibu teh kudu minang kuliner. Tapi kuliner dina syariat anu benernya kurang lebih ka kuliner tapi neangan anu teu parah. Itu deui panitia kuliner ulah teu bener kudu neangan anu bener urang neangan leuwihna nya tidak batik. Anu begitu lah loba tong loba nya. Ya, neangan leuwih. Nah, baik. Yuk, hari ini kita tambahkan. Hari ini kita akan menambahkan dengan surat yang spesial. Surat spesial. Tapi sebelumnya kita sapa dulu di Bogor. Ada Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga. Di Cirebon ada Ibu Hilda bersama keluarga. Dari Sumedang ada Ibu Ois bersama keluarga. Dari Bandung ada Kang Ahmad bersama keluarga. Dari Cirebon juga alhamdulillah, dari Kanoman ada Teh Irin bersama keluarga, dan dari Radio Kilait FM Kang Indra bersama kru dan Kilait, nah, keluarga besarnya juga dari Surabaya Mas Ihsan bersama keluarga. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan kita tentunya berharap diberikan kekuatan untuk senantiasa bahagia, istiqamah, berjamaah membaca Al-Quran. Yuk, yang hari ini kita akan baca surat yang spesial. Satu-satunya surat dalam Al-Quran yang kalau dibaca disunnahkan tidak membaca basmalah. Itu kudu make bismillah di ayat kahiji tapi ke ayat 129 kalau ibu baca kudu make bismillah. Termasuk yang sudah kita biasakan kalau kita membaca laqad ja'akum. Nah, itu kudu pakai bismillah, Bu. Karena apa? Karena itu salah satu ayat dari surat At-Taubah. Ya. Kenapa begitu? Itulah ajaran. Ya, supaya kita tahu bahwa oh ini ngerti atau enggak ya. Itu yang baca itu ya. Mari kita sama-sama awali. Hari ini yang akan kita baca surat At-Taubah, yang artinya tentang pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini diturunkan ketika sudah hijrah, yaitu termasuk kategori surat Madaniyah. Jadi setelah 13 tahun lebih ya, Al-Quran diturunkan, baru surat Madaniyah ini atau surat At-Taubah ini diturunkan. Jadi diturunkannya di periode Madinah setelah Rasulullah hijrah. Kemudian surat ini di dalam Al-Quran disimpan di surat nomor ke-9. Ya. Ada yang bertanya, kenapa surat itu harus satunya Al-Fatihah, duanya Al-Baqarah, tiganya Ali Imran, empatnya An-Nisa, limanya Al-Ma'idah, enamnya Al-An'am, tujuhnya Al-A'raf, delapannya Al-Anfal, sembilannya
At-Taubah. Ini saya sengaja ngecek Bu, apal enggak nama-nama surat dari 1 sampai 9. Kan Ibu udah tamat nih sampai hari kemarin ya. Tentang ayat terakhir surat Al-Anfal. Sekarang masuk surat At-Taubah. Ayatnya jumlahnya 129 ayat. Kalau sehari 10 ayat, berarti 13 hari akan membaca surat At-Taubah. Tapi biasanya kita nggak nyampe 10 ya. Ada kadang 3, kadang 5, kadang 7 ya. Yuk kita kereyeuhkeun baca ya, istiqomah terus-terusan meskipun sedikit tapi kita tetap mayang istiqomah terus-terusan ya, berkesinambungan. Mudah-mudahan 129 ayat ini kita bisa tamatkan sebelum bulan Ramadan ya, karena yang tinggal berapa hari lagi Bu ke Ramadan ya, tinggal sekitar 70-an hari lagi. Ramadan 1 Maret, sekarang tanggal 19 bulan Desember. Berarti berapa hari lagi Bu? Ibu tengok cara berhitung. 70-an lah gitu ya, karena 2 bulan deui kan, berarti Januari, Februari kan 28. Cenah tong hitung eta hari ini Jumadil Akhir tanggal keberapa? Tanggal keberapa Jumadil Akhir? Nyanyi pokoknya mah tanggal sakitulah lilikuran gitu ya. Tanggal berapa Bu hari ini? Coba lihat Bu di Google Bu, hari ini tanggal berapa Jumadil Akhir? Ada yang apa enggak? Pak Dede apa enggak Pak Dede? Jumadil Akhir. Biasanya mah mun rek ngawinkeun sok rapal teh Bu nya. Senin Selasa Rebo ngahenen karena saya dijero kan eta mah bunya sok diarah itu bunya apa tuh ngawinkeun tanggal sakitu bulan sakitu bunya, padahal itulah yang harus kita ketahui. Mari kita lihat hari ini tanggal berapa ya, bulan Jumadil Akhir. Yang di internet sana boleh lihat hari ini Jumadil Akhir tanggal berapa. Biasanya hafalnya itu kalau bulan Ramadan mah tanggal 1 hafal, 2 hafal, 3 hafal, pokoknya menghafal semua Bu ya. Jumadil Akhir. Ini cara kalau seandainya kita pengen tahu tanggal berapa sekarang Jumadil Akhirnya. Ternyata Jumadil Akhir hari ini adalah tanggal 17 ya. 17 Jumadil Akhir. Desembernya tanggal berapa Bu? Nah, apa kalau Desembernya tanggal 19 ya. Sekarang tanggal 17 Jumadil Akhir. Nah, jadi mudah-mudahan At-Taubah ini bisa kita tamatkan dalam waktu kurang lebih 70-an hari lagi menjelang Ramadan. Kenapa demikian? Karena di Ramadan kita akan mempraktekkan apa yang diajarkan di surat At-Taubah. Ya, setelah surat At-Taubah surat apa Bu berikutnya? Apa nanti surat ke-10 nomornya? Surat Yunus. Bedanya punya setelahnya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah. Nah, yang ke-10 ini namanya khusus surat Yunus. Ke-11 surat ke-12 surat ke-13 surat alhamdulillahnya can ararapal geus narini ini geus aki-aki can apal keneh wae mata kieu urang gancang tobat meung penghirup punya tong sok nitah wae ka budak ngapalkeun ayat-ayat yang surat-surat Ibu. Hati-hati ya. Yuk kita ikuti apa yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Hari ini Allah takdirkan kita untuk bertemu dengan surat At-Taubah. Yang akan kita baca hari ini adalah 7 ayat dari surat At-Taubah. Mudah-mudahan sampai 7 ayat ya. Dan kita dipanjangkan umur. Karena siapa tahu sedang baca surat pertama terus meninggal dunia. Mau nggak Bu? Mau? Mau tuh mau kalau sudah datang waktunya mah ya. Banyak cenah keur ngaos maot nuker karaokean oge maot, nuker dangdutan oge maot, mending keur ngaos maot. Bade maot ayeuna mangga ke urang kubur kadedenya. Mau diawetkeun. Teh lah bade maot ayeuna. Ya. Yang di dunia maya sana mau mati sekarang enggak? Pasti tidak mau kalau ditawari. Tapi sebenarnya kan sudah ditentukan. Jadi yuk kita
niatkan kepada diri kita bahwa kapanpun kita insya Allah siap untuk meninggal dunia. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan mati kecuali dalam keadaan berislam. Berserah diri. Yuk kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat At-Taubah. Ingat keistimewaan surat At-Taubah apa, Bu? Membacanya tidak disunahkan membaca basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hati lamun geus a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Narik napas langsung rek nyebut bismillah nyebutnya. Nah, ini juga sarua tina ba, tapi nyebutnya barakatuh minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan pemutusan hubungan daripada Allah dan Rasul-Nya yang dihadapkan kepada orang-orang musyrikin yang kamu kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Ya. Ingat kemarin Bapak Ibu, orang yang musyrikin itu kalau sedang menderita, dia seolah-olah taat kepada kita, tapi kalau sudah dia bahagia atau dia sudah berada dalam keadaan bebas, maka dia akan selalu mempecundangi perjanjian. Itulah musyrikin. Siapapun dia, namanya kalau sudah seperti itu berarti kategorinya musyrikin. Maka dalam kisah ini surat yang mulia ini termasuk di antara surat-surat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah SAW seperti yang dikatakan oleh Al-Bukhari dari Abu Ishaq. Ia berkata, aku mendengar Al-Bara berkata, ayat yang terakhir diturunkan adalah mereka bertanya kepadamu tentang halalah. Katakanlah bahwa Allah memberi fatwa kepadamu tentang halalah. Surat An-Nisa ayat 176 dan surat yang terakhir diturunkan adalah surat Baroah. Ya, surat Baroah artinya surat namanya At-Taubah ini disebut juga surat Baroah, surat pemutusan hubungan. Kadang pernah diputuskan hubungan, nah berarti pernah dibarokeun, baro-barokeun antep belah kan gitunya. Baroraah cek orang Sunda punya. Ibu kumaha eta teh perjanjian sareng itu baroraah. Eta teh geus berarti geus diputuskeun ya. Enak nih Bu jadi orang Sunda mah nya. Orang Jawa apa Bu? Bu gimana Bu? Apa Bu aro barora nyebutnya kumaha geus dibere nginjem duit teh barora kan gitunya. Ingat Bu ya surat baroah ya berarti mah surat baroah pemutusan hubungan. Yuk kita lanjut ke ayat kedua, satu ayat Bu ngarti punya dan tiga mari sok ngabelenyang terus Bu sasurat tapi kalis anggeus tamatnya poe kalima di bulan Ramadan tapi itu menang naon ngebucut terus punya. Yuk seayat tapi dapat. Nah itu yang paling penting sehingga amalnya Bapak Ibu itu sesuai dengan yang dimaksud Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kakaleo ilmunya Bu. Yuk mari ayat yang keduanya. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mukhzillahi wa anna Allaha mukhzil kafirin.
Maka berjalanlah kamu, hei kaum musyrikin, di muka bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Bapak Ibu, di dalam membaca surat Baroah ini atau surat At-Taubah ini, kita tidak disunnahkan baca basmalah. Apa alasannya? Mari kita lihat apa yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Adapun tidak adanya basmalah di awal surat, atau tidak dianjurkan membaca basmalah karena para sahabat tidak menulis basmalah di awalnya pada mushaf besar. Mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikatakan oleh At-Tirmidzi. Aku diberitahu oleh Ibnu Abbas, di mana ia berkata kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apa yang menjauhkanmu dan menyandingkan surat Al-Anfal yang merupakan surat Al-Matsani atau surat-surat yang panjang dengan surat Baroah yang merupakan surat Al-Mi'in, dan kamu tidak menulis Bismillahirrahmanirrahim antara keduanya, sementara kamu menerangkannya pada 7 surat panjang. Apa yang menyebabkan kamu melakukan hal itu? Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan berkata, ketika itu pada masa penurunan surat-surat Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manakala turun kepadanya suatu ayat, beliau memanggil penulis wahyu dan berkata, letakkanlah ayat ini pada surat yang di dalamnya terdapat ayat ini dan ini. Al-Anfal termasuk di antara surat-surat yang pertama diturunkan di Madinah, dan Al-Baro'ah termasuk surat-surat dari Al-Quran yang terakhir diturunkan. Di Bapak Ibu, ketika Al-Quran diturunkan, ingat kalau satu surat umpamanya Al-Baqarah, berapa ayat Bu? Bukalah gancang Bu, gancang. 286 ayat. Pinter atau ibu teh sekali-kali ulah daek dibohongan wae ibunya, dibohongan kadang dibohongan ku Ustaz Islam musuh ayat gitu punya. Nah, ulah daek dibohongan Bu. Cek agama bener kajian cek anu sok ceramah salahnya. Anggar we pake ibunya. Nah, tapi kadang cek ceramah teh kudu kitu kudu kieu lamun urang teu yakin entong nya. Sebab aina keur usum karena itu nya. Nah, Al-Baro'ah ini atau surat At-Taubah itu juga demikian. Tidak sekaligus dan dijelik KB 129 ayat. Al-Baqarah 286 ayat itu tidak sekaligus. Jadi kadang turun 10 ayat, kadang turun 7 ayat, kadang turun 5 ayat. Nah nanti setelahnya turun kemudian disimpan di entepkeun cek bahasa urang mah disusun. Jika ibu ngalah daun ibu, daun sawu, ya kan asalnya gebok we kadek, nah nah. Tapi begitu mau dijual kira-kira jeung gebok nanti dialah heula, disisit heula, kemudian dijadikan kompetan sehingga menjadi ibu teh menjadi ngajual teh sakompet daunnya. Masa ibu? Ah, ini nama ibunya tahunya udah share sama yang sakompet yang si itu. Maksudnya satu bundle, sagolongan, sapartai, cek bahasa orang, sakoalisi. Nah, ya ibu lah menyalakan ke bagus, ulah sakompet tahun kan abdi mah jeung si eta. Kan gitunya sebut. Nah, maksudnya jangan dianggap sama. Nah, ini juga sama. Al-Quran begitu diturunkan sebagian, kemudian disusun. Dan menyusunnya itu adalah langsung Rasulullah menyuruh kepada sekretarisnya beliau. Siapa sekretaris beliau namanya Bu? Zaid bin Haris. Nah, itu anak angkat beliau. Yang kemudian nanti dinikahkan dengan Zainab dan kemudian diceraikan pada saatnya belum berhubungan. Kemudian Zainabnya menikah kepada Rasul. Apa tuh? Ya,
bukan Zainab yang kemarin. Zainab yang kemarin yang disebut mah yang punya suami orang kafir, anaknya Rasulullah. Tapi ada Zainab lain, yaitu Zainab yang dinikahi oleh Zaid bin Haris, kemudian dia tidak suka dan cerai. Kemudian Zainab ini dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh nggak menikahi anak angkat? Boleh. Jadi pada dia yang bukan anak angkat menikahi bekas istri anak angkat boleh. Tapi lamun anak tere temenan dikawinnya istri anak tere karena indungna geus sare jeung Pak Dede. Ayeuna keur usumnya urut anak tere dikawin ku mitoha atau urut mitoha tere urut pamajikan bapakna dikawin ku anakna. Ayeuna gitu Bu. Ya. Alhamdulillah. Jadi di sini disebutkan bahwa At-Taubah ini diturunkan di periode terakhir dari turunnya Al-Quran. Sementara Al-Anfal yang kemarin disebut di dalam ayat surat ke-8 itu lebih dahulu ketika sampai di Madinah. Nah, di Al-Anfal yang diaturnya tentang harta rampasan perang. Sedangkan di At-Taubah tentang bagaimana ketika kita membuat perjanjian dengan orang kafir, kemudian orang kafir itu cedera terhadap janji alias dia tidak sesuai dengan perjanjian, maka harus diputuskan. Pemutusan hubungan kalau suami istri disebutnya talak, cerai gitunya. Kalau pemutusan kabogoh kan ibu pernah kali tinggalin pernah bobogohan terus terjadi jeung nu ayeuna nu ayeuna mah kan lain kabogoh nu panggelananya lain terus lampu lilis lain da kabogoh papangina geus 25 tahun nya teu waktu payu ikhlasan ya. Jadi ternyata pemutusan hubungan kabogohan sok populer disebut abdi mah tos putus cek teh lah jeung pertanyaan nyambung gen teu ira rek putusna nya gitu ya. Nah, jadi di ayat ini alur cerita surat Baroah menyerupai alur cerita dari surat Al-Anfal. Aku khawatir kalau Baroah adalah bagian dari Al-Anfal. Sementara pada saat Rasulullah SAW meninggal, beliau belum menjelaskan bahwa ia bagian dari surat Al-Anfal. Oleh karena itu, aku meletakkan secara berdampingan dan tidak menulis Bismillahirrahmanirrahim di antara keduanya, dan aku meletakkannya di deretan 7 surat panjang. Demikian apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Al-Hakim dalam Mustadrak dari beberapa jalur lain, Al-Hakim berkata, sanad hadis ini sahih, Al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Permulaan surat yang mulia ini diturunkan kepada Rasulullah SAW pada saat beliau kembali dari perang Tabuk ketika melaksanakan ibadah haji. Lalu disebutkan bahwa orang-orang musyrik hadir pada musim haji sebagaimana kebiasaan mereka sebelumnya, di mana mereka melakukan tawaf dengan keadaan telanjang. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak suka berbaur dengan mereka. Bapak Ibu kabayang teu tawaf teh taralanjang Bu. Di taralanjang Bu hari Tabuk. Rasulullah ada di situ. Ya, Al-Quran sudah diturunkan, tapi tawaf ditaranjang. Artinya apa? Saat itu belum disempurnakan syariat menunaikan ibadah haji. Nah, jadi nu ayeuna marake seperti itu adalah disempurnakannya di akhir-akhir masa kerasulan. Ya, menjelang akhir atau menjelang Rasulullah SAW wafat, baru ditentukan bahwa yang namanya tawaf itu harus begini, pakaiannya harus begini, ihramnya harus begini, kemudian bacaan-bacaannya yang dianjurkan seperti ini. Ya. Sebelumnya mereka kadang gogorowokan, kadang nyebut partainya, dulunya bari tawaf,